Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6. Baiklah, kami akan membahas tentang pemrosesan informasi dalam belajar. Dan kelompok 6 beranggotakan yang pertama yaitu Angelina Simalango, Tasya Aura Sinandani, dan saya Reski Maila Putri. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep sensasi, atensi, persepsi, dan memori. Nah, ini adalah materi pertamanya ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan mengetahui lebih dalam tentang konsep sensasi. Sensasi merupakan sebuah alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang konsep atensi. Atensi adalah pusat pengamatan yang mengakibatkan meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan yang terbatas. Selanjutnya yaitu konsep dari persepsi dan memori. Persepsi adalah sebuah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. Sedangkan memori merupakan keberadaan tentang masa lampau yang hidup kembali atau catatan yang berisi informasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pemrosesan informasi. Faktor yang mempengaruhi pemrosesan informasi dalam belajar terdiri dari 3. Yang pertama, faktor stimuli dalam belajar. Faktor stimuli dalam belajar merupakan segala hal yang di luar yang dapat merangsang individu untuk mengadakan reaksi atau perbuatan dalam pembelajarannya. Yang kedua itu faktor metode belajar. Faktor metode belajar ini mempengaruhi yang pertama ada kegiatan berlatih atau praktek, yang kedua overlearning, dan yang ketiga itu adalah pengenalan hasil-hasil belajarnya. Dan untuk faktor yang terakhir itu adalah faktor-faktor individual, di mana faktor-faktor individual ini dapat berupa perbedaan jenis kelamin, kondisi kesehatan jasmani, dan faktor usia. Selanjutnya yaitu pemanfaatan pemrosesan informasi dalam belajar. Pemanfaatan pemrosesan informasi dalam belajar yang pertama dapat membantu terjadinya proses pembelajaran sehingga individu mampu beradaptasi pada lingkungan yang berubah. Yang kedua, menjadikan strategi pembelajaran dengan menggunakan cara berpikir yang berorientasi pada proses yang lebih menonjol. Dan yang ketiga, fasilitas belajar dapat disajikan secara lengkap. Dan yang terakhir itu prinsip perbedaan individual menjadi terlayani dengan adanya pemrosesan informasi dalam belajar. 4. Lupa dalam belajar. 1. Proses terjadinya kelupaan dalam belajar. Tahap pertama, apa yang telah kita ingat disimpan dalam bagian tertentu di otak. Kalau materi yang harus kita ingat itu tidak pernah digunakan, maka materi karena proses metabolisme otak, lambat laun jejak materi itu terhapus dari otak sehingga kita tidak dapat mengingatnya kembali. Jadi karena tidak digunakan, materi itu lenyap sendiri. Tahap kedua, saat mempelajari hal yang baru, kemungkinan sesuatu yang sebelumnya sudah Anda ingat tidak dapat kembali diingat. Dapat dikatakan jika materi kedua lah yang menjadi penghambat untuk mengingat kembali materi pertama sebelumnya. Hambatan seperti ini dinamakan dengan hambatan retroaktif. Sebaliknya, bisa saja materi yang baru saja dipelajari tidak masuk ke dalam ingatan dikarenakan materi sebelumnya. Hambatan ini dikenal dengan nama hambatan proaktif. Yang kedua, faktor penyebab lupa. 1. Tingginya kadar gula darah dalam tubuh. Kondisi kadar gula darah yang melebihi kadar yang semestinya ternyata bisa mengganggu cara kinerja otak dalam penyimpanan memori. Cara yang bisa kita lakukan untuk mengontrol kadar gula darah yaitu dengan rutin melakukan tes gula darah walaupun Anda masih berada di usia muda.
Cara ini akan efektif juga bila kita menjaga pola makan sehat serta tetap mengolahragakan tubuh kita. Yang kedua, tidak mendapat istirahat yang cukup. Terbukti dalam sebuah penelitian, seseorang yang hanya tidur 6 jam setiap malamnya ternyata sulit mengingat memori jangka pendek. Walaupun orang tersebut tidak merasa kurang tidur, oleh karena itu akan lebih baik Anda mendapat tidur atau istirahat yang cukup, yaitu 8 jam. Yang ketiga, mendengkur. Saat tidur, kita tidak banyak menyadari bahwa kita sedang mendengkur. Dan ternyata selain mengganggu kualitas tidur, mendengkur juga mampu menurunkan daya ingat. Karena saat kita tidur dan mendengkur, saluran napas kita tersumbat dan memotong oksigen yang masuk dan karbon dioksida yang keluar. Dan saat-saat itulah dianggap sebagai penyebab sel-sel otak kelaparan. Yang keempat, sering mengonsumsi obat tidur. Salah satu penyebab lupa adalah seringnya kita mengonsumsi obat tidur untuk mengatasi masalah tidur seperti insomnia. Pengonsumsian obat ini secara perlahan mengganggu fungsi otak bekerja dengan baik. Oleh karena itu, akan lebih baik konsultasikan kepada dokter bagaimana penggunaan obat yang baik bagi tubuh kita. Yang kelima, banyak mengonsumsi obat jenis apapun. Berbagai obat yang kita konsumsi tanpa konsultasi dokter hanya tergiur oleh iklan farmasi juga menyebabkan turunnya daya ingat. Jangan konsumsi banyak obat tanpa anjuran atau resep dokter agar tidak mengganggu fungsi otak sebagai daya ingat. Yang keenam, menurunnya metabolisme. Hormon tiroid menjadi salah satu penyebab sulitnya mengontrol metabolisme. Apabila produksi terlalu banyak atau sedikit juga mampu mengganggu kinerja sel otak dengan memperlambat informasi dicerna oleh otak. Yang terakhir, usia sudah lebih dari 65 tahun. Usia yang sudah masuk lebih dari 65 tahun bisa dikatakan sudah tidak produktif dan semua fungsi dalam organ tubuh mulai memperlambat kinerjanya. Apalagi bagi lansia yang kekurangan vitamin B12, di mana menjadi sumber memperkuat daya ingat. Yang ketiga, kiat mengatasi lupa dalam belajar. 1. Overlearning atau belajar lebih. Cobalah untuk belajar melebihi dari batas penguasaan dasar dalam materi-materi tertentu. Overlearning biasanya terjadi akibat respon tertentu yang muncul setelah seseorang melakukan pembelajaran di luar dari kebiasaan yang sehari-harinya dilakukan. Yang kedua, extra study time merupakan upaya untuk menambah alokasi waktu belajar tertentu, yang berarti seseorang menambah jam untuk proses belajarnya. Dengan menambah frekuensi belajar seseorang, maka akan meningkatkan kekerapan belajar dalam materi-materi tertentu. Yang ketiga, mnemonic device atau yang dikenal dengan mnemonic yang kiat khusus dijadikan sebagai alat pengait untuk bisa memasukkan berbagai macam informasi ke dalam sistem akal seseorang. Yang keempat, pengelompokan. Yang dimaksudkan dengan pengelompokan adalah dengan menata ulang dari item-item materi yang menjadi kelompok-kelompok kecil yang kemudian dianggap menjadi hal yang lebih logis. Penataan ini memang direkayasa sedemikian rupa ke dalam daftar-daftar materi, akhirnya akan mudah untuk dihafalkan. Yang kelima, latihan terbagi. Dalam latihan terbagi ini, seseorang akan melakukan latihan-latihan di waktu istirahat, sehingga upaya ini dilakukan untuk bisa menghindari cramming yang membuat seseorang belajar banyak materi dalam jangka waktu singkat dan tergesa-gesa. Yang keenam, memperbanyak konsumsi omega 3. Tips meningkatkan daya ingat otak yang bisa kita lakukan salah satunya dengan mengonsumsi lebih banyak lagi omega 3. Omega 3 dapat kita temukan dalam kandungan ikan-ikanan seperti salmon maupun makanan yang sudah diperkaya seperti yogurt. Dan yang terakhir, membaca buku. Membaca buku bisa menurunkan risiko otak kehilangan memori bahkan hingga mencapai 30-50%, sehingga tidak ada salahnya jika kini kita mulai membaca buku kapanpun dan dimanapun berada.
Bacaan yang berisikan tentang ilmu pengetahuan dan novel menjadi bacaan yang sangat baik dan membantu kinerja otak menjadi lebih baik lagi. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan kami, dan semoga teman-teman semua paham dengan materi yang kami sampaikan. Kami tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next.